Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmatia Kadir, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Adapun tujuan video ini saya buat ialah untuk menyampaikan atau mengemukakan hasil penelitian lapangan saya mengenai tugas akhir semester daripada mata kuliah penulisan karya ilmiah berbasis IT. Nah, langsung saja, adapun judul yang saya angkat pada penelitian kali ini ialah pengaruh pemeliharaan dan manajemen biaya terhadap industri peternakan ayam ras pedaging di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sebelum memasuki inti, saya akan membahas secara umum mengenai seperti yang kita ketahui bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia atau kita sebagai makhluk hidup tentunya membutuhkan pangan, papan, dan sandang, terkhususnya mengenai pangan. Kita sebagai masyarakat Indonesia dikenal dengan makanan pokok beras atau padi. Nah, untuk melengkapi makanan pokok tersebut tentunya kita memenuhi atau memerlukan protein, kalsium, dan lain-lain. Nah, untuk memenuhi daripada sebagian tersebut, maka kita perlu mengkonsumsi daging-daging, terkhususnya daging ayam. Nah, untuk memenuhi konsumsi masyarakat Indonesia, sebagian daripada masyarakat Indonesia berinisiatif atau mempunyai ide-ide, salah satunya ialah mendirikan kandang atau membangun usaha perkandangan. Baiklah, langsung saja. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai tujuan penelitian ini saya buat, atau tujuan dari pembahasan penelitian ini. Yang pertama itu ialah dapat mengetahui secara lebih jelas mengenai perkandangan dan populasi ayam ras pedaging. Yang kedua, untuk mengetahui pakan dan minumnya. Yang ketiga, mengetahui vaksinasi pada ayam ras pedaging. Yang keempat, mengetahui penyakit-penyakit yang menyerang ayam ras pedaging. Yang kelima ialah mengetahui produksi yang dihasilkan. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu apa sih sebenarnya itu ayam ras pedaging? Ayam ras pedaging atau biasa juga disebut ayam broiler merupakan jenis ras unggulan yang hasil persidangan antara bangsa-bangsa ayam yang memiliki produktivitas yang tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Ayam tipe ini juga merupakan pedaging yang telah dikembangbiakan secara khusus untuk pemasaran yang secara dini. Ayam jenis ini biasanya dijual dengan bobot harga atau bobot rata-rata 1,4 kg dan biasanya berumur 6-8 minggu. Ayam ini tumbuh di suhu temperatur lingkungan sekitar 19-21 derajat Celcius. Jenis ayam ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu bobotnya relatif besar, membutuhkan asupan makanan yang tinggi, pertumbuhannya juga sangat cepat. Seperti yang kita ketahui bahwa produktivitasnya itu atau pemeliharaannya itu sekitar 6-8 minggu. Yang terakhir adalah mengandung banyak lemak pada tubuhnya. Itulah ciri-ciri daripada ayam ras pedaging itu sendiri. Subtema yang kedua ialah pemeliharaan ayam ras. Nah, dalam pemeliharaan ayam ras, agar kita mampu terus bertahan dalam bidang usaha ini, kita harus tahu atau mengetahui faktor-faktor apa saja yang merupakan penentu keberhasilan usaha ternak tersebut. Tidak lain diantaranya ialah yang pertama itu kita harus memperhatikan kandang. Kandang itu sendiri adalah tempat pembudidayaan ayam ras pedaging. Sebelum memulai usaha, tentunya kita harus mempunyai kandang dan memenuhi beberapa syarat-syarat. Adapun syarat-syaratnya ialah tidak bocor di waktu hujan, ventilasinya cukup, jarak antara kandang tidak terlalu rapat, dengan jarak minimal antara kandang selebar atau satu kandang. Tidak hanya itu, bahan-bahan dan konstruksi
Kandang harus kuat dan tahan lama sehingga tidak cepat rusak ataupun membahayakan pekerja dan hewan ternaknya. Yang kedua yang harus kita perhatikan ialah peralatan kandang. Nah, dalam peralatan kandang ini ada beberapa problem-problem yang dapat ditimbulkan. Yang pertama itu berat badan standar akan sulit tercapai jika jumlah ayam yang kerdil dan tinggi. Problem kedua ialah penyakit yang timbul akan lebih sering dan sulit untuk diatasi. Yang ketiga ialah angka kematian yang tinggi serta kualitas rata-rata ayam secara keseluruhan akan jelek. Adapun beberapa peralatan kandang yang vital seperti tempat kandang atau biasa disebut dengan feeder, tempat minumnya yaitu drinker, pemanasan seng pelindungan ayam atau anak ayam atau disebut dengan chicken gourd, layar ataupun tirai penutup kandang, dan alat semprot desinfektan atau sprayer harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, dikarenakan jika bahan-bahan tersebut atau alat-alat tersebut tidak terpenuhi secara cukup, maka dapat menyebabkan problem-problem tadi yang saya sebutkan. Hal ketiga yang harus diperhatikan ialah anak ayam DOC. Anak ayam ini mempunyai ciri-ciri bulu kering dan bersih, beratnya tidak di bawah standar, kurang lebih 39 gram per ekor, lincah dan tidak mempunyai cacat tubuh dan tidak menunjukkan adanya penyakit-penyakit. Hal keempat yang harus diperhatikan ialah pakan. Pakan yang baik atau pakan yang cukup ialah mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh ayam, baik itu protein, lemak, serat, energi, dan vitamin, serta asam-asam amino lainnya. Jika pakan ayam tersebut tidak teratur atau tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka ayam akan sakit dan ayam akan turun dan akan terjadinya turun berat badan pada ayam tersebut. Faktor selanjutnya ialah obat-obatan. Obat-obatan itu sendiri meliputi antibodi, vaksinasi, dan vitamin ayam, di mana ketiga hal ini dibutuhkan untuk membantu mempertahankan kesehatan ayam. Yang terakhir ialah pemasaran. Pada akhir masa pemeliharaan, tentunya kita akan tiba di masa panen atau pemasaran, yang mana pada pemasaran ini tidak dapat dipisahkan mengenai keberhasilan suatu usaha. Nah, dalam pemasaran ini ada faktor ketepatan waktu yang harus diperhatikan dalam memanen ayam ternak kita. Sebab pemasaran yang terlambat akan memperbesar biaya produktivitas terutama pangan. Serta pemasaran yang terlambat akan mengakibatkan stres pada ayam. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan atau orang yang telah saya wawancarai mengenai penelitian saya, yaitu beliau atas nama Bapak Emang. Biasa kita panggil dengan sebutan Bapak Emang. Peternakan beliau terletak di Urung, Kabupaten Pinrang, yang berdiri pada tanggal 9 Maret 2020. Setelah melakukan tanya jawab dengan beliau, ada beberapa informasi yang dapat saya tangkap, di antaranya itu perkandangan dan populasi. Yang seperti saya bahas sebelumnya tadi mengenai perkandangan itu sendiri, beliau memiliki 2 kandang yang masing-masing kandangnya berukuran 16 petak dan 12 petak. Populasi ayam pada ukuran kandang 16 petak dihuni sebanyak 400 ekor dan 12 petak sebanyak populasi ayam yang 16 petak itu sebanyak 4.000 ekor dan 12 petak itu sebanyak 3.000 ekor. Kandang beliau juga berbentuk sangkar berderet, menyerupai baterai, dan alasnya dibuat berlubang atau bercelah. Keuntungan sistem ini ialah tingkat produktivitas individual dan kesehatannya masing-masing terkontrol.
memudahkan tata laksana penyebaran penyakit dan tidak mudah terkena penyakit. Lantai kandangnya juga menggunakan sistem liter atau hamparan alas kandang yang berguna sebagai alas tidur, pengangkatan bagi ayam yang mengurangi kelembaban lantai kandang. Ketebalannya sekam padi sekitar 15-20 cm. Informasi kedua yang saya tangkap dalam wawancara kali ini, dalam wawancara sebelumnya, ialah dalam sehari ayam dapat diberi makanan sebanyak 3 kali, yang mana pada usia 1-20 hari diberi pakan BP11 dan usia 20 sampai seterusnya diberi pakan BP12. Dalam tempat pakan yang digunakan terbuat dari bahan yang sesuai dengan umur ayam tersebut. Nah, dalam pemberian minum, ayam ras pedaging menggunakan air yang ditambahkan dengan Vitacik. Dalam PPT saya telah melampirkan beberapa gambar vitamin dan antibodi pada ayam ras pedaging. Yang ketiga ialah vaksinasi dan penyemprotan. Vaksin yang diberikan di peternakan ayam ras yaitu yang pertama vaksin tetes mata, umurnya itu sekitaran 1 minggu menggunakan Gumboro. Vaksin kedua itu vaksin bawah kulit, umur ayam yang divaksin itu sekitaran umur 2 minggu menggunakan ND. Informasi selanjutnya yang saya tangkap dari beliau, Bapak Emang, yaitu penyakit dan penanganannya. Ada salah satu penyakit yaitu dikenal dengan berak kapur atau pelurum. Penyakit ini mudah terlihat di warna kotoran yang terlihat pada fases ayam. Informasi terakhir yang saya tangkap ialah proses pemanenan. Panen itu sendiri ialah tahap akhir dalam proses pemeliharaan ayam pedaging. Di sini akan diketahui bahwa berhasil atau tidaknya kita atau usaha kita berternak ayam pedaging. Panen ini dilakukan pada saat umur ayam mencapai 6-8 minggu, dan biasanya bobot ayam yang dimiliki Bapak Emang berkisar 1,7 kg per ayam. Ayam yang tidak sampai bobot sekian akan dipisahkan, di mana kata lain adalah disortir. Nah, agar suasana kerja saat memanen ayam menjadi nyaman, gantung tempat pakan dan minum sehingga tidak banyak pakan dan air yang tumbuh saat ayam dipanen. Maaf saya ralat, yang tumpah maksud saya. Proses penyekatan ayam juga dilakukan secara bertahap agar ayam tidak lumpuh dan tidak mudah lemas. Nah, itulah tadi beberapa sub dan informasi yang saya tangkap dari hasil penelitian saya. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai kesimpulan dari penelitian saya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi tiap kandang harus sesuai dengan luas kandang yang ideal agar tidak terjadi kepadatan dalam kandang tersebut. Yang kedua ialah pemberian pakan dan minum merupakan salah satu poin penting dalam menjalani usaha peternakan. Pemberian pakan dan minum ini akan memberikan hasil yang memuaskan atau maksimal. Yang ketiga ialah vaksinasi yang dilakukan. Agar vaksinasi yang dilakukan, ayam dapat terhindar dari berbagai penyakit yang mungkin akan menyerang pada ayam tersebut. Yang keempat ialah penularan penyakit pada ayam biasanya melalui kotoran. Yang seperti saya sebut tadi, warna fases ayam akan berubah jika ayam tersebut terkena penyakit. Yang terakhir ialah ayam pedaging akan dipanen pada saat berumur 6-8 minggu dengan berat sekitaran 1,7 kg per ayam. Itulah tadi beberapa hasil penelitian yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dicerna, khususnya buat teman-teman yang ingin membuka usaha peternakan ayam. Akhirul kalam, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.